Cuap-cuap happy with LMK Santo Laurentius. Hai semuanya, selamat datang di episode Cucupi yang ke-15. Jadi kita udah melewati 1 tahun lebih perjalanan dengan Cucupi ini, yaitu Cuap-cuap Happy bareng LMK Santo Laurentius. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang apa yang biasanya kita lakukan lalu merasa down atau nggak semangat gitu dalam hidup. Tentunya pasti ada saat-saat dimana kita tuh ngerasa down ya, hal-hal yang membuat kita kecewa yang tidak sesuai harapan. Nah, sebelum panjang, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jay dan di sini ada tim Cucupi juga. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Halo semua, nama aku Sharon. Hai semua, nama aku Michelle. Dan kita ini sebenarnya tim Cucupi dan kita bakal ngobrol santai aja ya. Betul. Jangan tegang gitu. Aduh, tegang banget nih. Oke, mungkin sebelum kita mulai, topik yang sangat menarik ya hari ini sebenarnya. Ada apa nih Ci di depan? Nah itu dia, kayak ada something yang muncul di depan sini. Kayak warnanya coklat-coklat gitu deh. Coklat kuning Kayak golden gitu ya. menarik gitu, apa ya? Banget ya. Jadi, ambil dong satu-satu. Oh iya boleh. Ya, boleh. Oke, jadi ini adalah Maxi Bluder. Nah, Maxi Bluder ini kita kedatangan kita kedatangan Bapak Uskup. Satu kursi itu. Halo Uskup. Halo Uskup. Videonya, kameranya ke sana. Oke, jadi kita kedatangan Bapak Uskup di sebelah sini. Halo Bapak Uskup. Kami lagi ada bikin podcast, Uskup mau join? Oh ya, mungkin halo hai. Ini kita yang kamera situ kali ya, guys, tolong dipindahin. Kita kedatangan Uskup Ignatius di sini. Jadi tiap bulan kita memang selalu bikin podcast sih. Setiap bulan, Uskup ya. Satu tiap bulan. Kita topiknya beda-beda. Hari ini kita topiknya tentang gimana cara biar lebih semangat ketika kita merasa down, ada hal-hal yang membuat kecewa dalam hidup. Ada sepatah dua patah kata mungkin Uskup buat anak-anak OMK di khususnya Santo Laurentius. Itu kameranya. Di zaman yang sangat kompleks seperti ini, yang namanya inspirasi itu sangat baik. Hanya kadang-kadang kita tertipu. Yang kita anggap inspirasi itu ternyata menyesatkan. Oleh karena itu, adik-adik kaum muda dari paroki ini yang setiap bulan membuat acara seperti ini, saya yakin yang dibuat di sini tidak menyesatkan, tetapi memberikan inspirasi, memberikan motivasi. Saya membedakan dua kata itu, motivasi dan inspirasi. Karena apa? Karena manusia itu menurut iman kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu bukan ajaran saya, itu kitab suci. Tubuh kita membutuhkan makanan yang baik, bukan sekedar yang enak, tetapi yang baik. Jiwa kita membutuhkan motivasi. Motivasi itu kemanusiaan, datar. Roh kita membutuhkan inspirasi. Dan inspirasi itu dari iman. Misalnya dari bacaan hari Minggu tadi, dari kitab Daniel ada satu kalimat yang bagus sekali, yaitu mengenai orang-orang yang bijaksana. Menjadi bijaksana tidak cukup diberi motivasi, tetapi membutuhkan inspirasi. Karena kita mempunyai sang kebijaksanaan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi silahkan melanjutkan adik-adik kaum muda untuk berusaha memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman seusia, saudari-saudara sekalian, adik-adik kaum muda sekalian. Saya pribadi sangat menghargai segala macam usaha seperti ini, pasti bervariasi. Isinya komunitas yang satu mementingkan ini, komunitas yang lain mementingkan yang lain. Moga-moga semua yang diproduksi di sini, yang dihasilkan dari ruangan yang sederhana ini, sungguh
menjadi pegangan, menjadi itu tadi motivasi dan inspirasi bagi kita sendiri yang ngomong-ngomong di sini tentu, tetapi juga bagi teman-teman yang kiranya kalau ini disebarkan akan mendengarkan, memetik buahnya. Terima kasih, selamat melayani. Iya, makasih Bosku. Terima kasih sudah mampir. Ambil aja Bosku. Iya. namanya. Betul. Iya, di UMKM. Iya. Itu Gojek dulu itu. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Buat Bosku. Iya. Thank you. Terima kasih Bosku. Hati-hati. Terima kasih. Hati-hati Romo. Guys, kita baru kedatangan. Wah, Jadi kayak emang udah biasa sih. Enggak biasa. ini agak-agak luar biasa. Kunjungan yang ke-1000 guys. Iya. Enggak lah, bercanda ya. Jadi ini intermezzo, ini benar-benar di luar skrip kami. Ini ada Di luar Krisma. skenario. Iya, di luar skenario. Hari ini kita ada Krisma, sakramen Krisma di gereja kita yaitu Paroki Santo Laurentius, dan tadi kebetulan banget Bapak Uskup memang lewat ruangan kami dan kita sangat merasa terberkati sih, luar biasa banget. Bapak Uskup tuh kayak punya vibe Kayak Yang langsung, berbeda gitu. iya, Ya kan? wow Langsung. gitu. tenang. Tenang gitu. Tekan juga. Iya. Kalau nanti Bapak Uskup nonton video kami, thank you ya. Terima Bapak kasih, Uskup. Bapak sudah Uskup. datang. Thank you atas sepatah dua patah katanya. Kita lanjut dengan roti ini. Promosi, betul. Iya, Yang tadi udah diambil juga ya. Iya, sama- satu tadi udah diambil sama luar Bapak biasa. Uskup. Jadi ini namanya Maxi Bluder. Bluder. Dia adalah sebuah roti bluder Iya. dan udah memiliki izin edar dari Departemen Kesehatan. Dengan nomor produk industri rumah tangga juga udah masuk ke sini, dapat sertifikat pelatihan pengamanan pangan juga. Dan buat teman-teman yang mungkin beragama muslim, ini juga udah halal loh. Jadi ini benar-benar buat semua orang tuh aman banget dan udah dapat izin halal tuh dari Departemen Agama. Di sini udah ada nomor dari Departemen Agama juga. Nah, roti bluder ini yaitu Maxi Bluder bisa didapatkan di Rumah Sakit IMC Alam Sutra, RS Mayapada Tangerang Modern Land di Tower 1 dan Tower 3, ada di Pasar Modern BSD Intermoda juga, serta Pasar Modern Paramount yaitu di Pastelia di Gading Serpong. Terus kita ada juga di Toko Roti Lucia BSD, Toko Roti Aster BSD, dan Toko Roti Yulia di BSD. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba. Apa kita buka kali ya? Betul. Ini lembut banget. Kalau nggak salah browder ini lembutnya kayak antara bolu sama kue manis. Cijay, mungkin kamu bisa kasih lihat ke teman-teman semua nih tekstur rotinya tuh Betul. gimana. Lumayan juga ya. Boleh. Luar biasa. Nah, ini rotinya tuh lembut banget. Pede mulai fokus. Ini bentuknya kayak gini. Kalau dibuka itu kayak Terus ini mushy-mushy gitu sih, empuk dan lembut, squishy gitu, enak banget ya. Kayak juicy gitu Iya. ya, cuy. Nah, bener. Apa kita langsung coba ya? Boleh. Kita langsung coba. Oke, kita kembali lagi. 5 roti dan 2 Terima ikan. kasih. Chef, Share. silakan. Oh ya, mohon maaf nih, kenapa jadi Iya, ribet nggak apa-apa. sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Kita makan nih. Makan. Ini masak keju ya. Rasa keju. Tadi ada rasa coklat juga ya, teman-teman ya. Sangat direkomendasi banget kalau misalkan ada acara-acara di lingkungan, Bener. terus ada acara di gereja, Dan bisa beli langsung guys. Nanti kita kasih Instagramnya. Instagramnya ya, Instagramnya, Instagramnya di atas ini. ya. Namanya Maxi Maxi Bluder. Bluder. Ini Bluder rotinya beneran. lembut banget ya, Iya, lembut banget, enak banget sih. enak banget. Serapnya Bener-bener. beda ya sama roti manis ya. Betul. enak banget. Dan teksturnya tuh ada beberapa jenis ya sebenarnya. Enak banget. Enak. Sangat direkomendasi. Selain rasa coklat tuh tadi coba ada 2 ya, coklat sama keju ya, teman-teman. Enak. Kita mulai kali ya, Buk. Boleh. Iya. Maaf kayak
masih ngunyah Iya. gitu ya. Enak bener enak sih. Nah, karena tadi kan kita udah ngobrol nih, topiknya itu tentang kalau ngerasa down kita bakal ngapain. Nah, mungkin ini jawaban kita di sini nggak mewakili seluruh orang, cuma ini kita sharing aja ya antara kita bertiga. Nah, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa down atau kayak nggak semangat dalam hidup? Sharing dong. Coba dulu nih. Kayak Sharon nih. kelihatan banget dari mukanya nih yang kayaknya ya kayak udah penuh tekanan gitu. Bener nih, kayaknya mau langsung sharing deh. Oke, mungkin kalau sharing pernah ngerasa down atau nggak semangat ya mungkin namanya masih manusia ya guys, pasti ada aja nggak ngerasa semangatnya ya. Sebenarnya mungkin baru-baru ini kali ya aku kayak ngedown. Sebenarnya masalahnya mungkin nggak terlalu berat, tapi kayak cukup membuat aku jadi kayak ngedown aja sih, Draining kayak gitu ya? ya drain banget rasanya. Tapi sebenarnya tuh itu nggak seharusnya nggak drain gitu kalau aku nggak punya ekspektasi yang lebih. Gitu guys. Jadi mungkin pelajaran yang aku ambil dari saat aku down di setiap masalahku, mungkin kita nggak boleh terlalu banyak berekspektasi sama manusia Betul, ya. harapan ya. Betul. Betul, Harapan karena tinggi. ketika kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang tersebut, ketika kita kecewa, itu benar-benar kamu ngerasa downnya tuh benar-benar yang kayak, aduh, kayaknya tuh harusnya gue nggak kayak gini, harusnya gue nggak kayak gini, malah endingnya kalian jadi nyalain diri sendiri karena itu yang baru terjadi sama aku baru-baru ini sih. Gitu. Mau di-sharingin atau private aja? Oke. Ya sharingnya cukup, intinya jangan berekspektasi lebih terhadap apapun guys. Mau itu di kerjaan, di pelayanan, pertemanan, percintaan, itu gak usah kalian nggak usah berekspektasi apapun karena lebih baik dijalanin aja dan gak usah melihat sampai jauh ke depan. Yes, setuju. Setuju Mantap banget. Share. Kalau Michelle gimana? Kalau ngerasa down sih pasti pernah ya. Kayak Sharon tadi juga udah bilang kan setiap manusia pasti pernah lah ngerasa down atau nggak semangat gitu dalam hidup. udah kalau nafas yang ini ya, yang down banget tuh kayaknya. Ya pokoknya pernah juga ngerasa down tuh pas mungkin beberapa tahun kemarin ya. Pas mungkin bisa dibilang percintaan. Percintaan, pekerjaan. Sebenarnya gimana ya kalau misalkan berekspektasi, mungkin iya benar juga kata Sharon, jangan berekspektasi yang gimana-gimana banget nih sama orang. Tapi dari dirinya kita, kalau misalnya nih kita ngerasa down nih, jangan nyampe itu tuh efek ke orang lain gitu. Jadi ya udah kalau misalnya lo ngerasa down, lo harus bisa untuk berusaha hidup lagi gitu, hidup lo. Kenapa? Karena ya hidup itu terus berjalan, nggak mungkin stuck di situ aja. Kalian harus bisa untuk ya berusaha keluar lah dari situ. Jadi jangan kayak terperangkap di masa lalu gitu ya. Benar. Masa lalu. Berat banget ya hari Berat ini. banget ya, soalnya itu udah kayak Berat jauh banget nih banget. kayaknya. Kalau Cijay sendiri gimana coba? Pernah dong, biasanya sih lebih karena kerjaan ya. Kayak kadang apa yang aku kerjain ternyata nggak sesuai ekspektasi bos gitu misalnya. Jadi itu kadang bikin down karena kita udah ngerjain yang semaksimal mungkin, ternyata belum cukup gitu kan. Karena emang setiap orang kan caranya beda-beda. Dan juga kita emang harus nyamain ekspektasi sih dari awal. Kayak dia minta A ya kita harus deliver A gitu. Jangan sampai kita udah kerja keras tapi malah B gitu kan ngaco. Dan kita juga kecewa sendiri akhirnya. Lebih ke sana sih kerjaan, kebanyakan yang kerjaan. Ya setiap orang pasti, namanya bener kata Sharon manusia gitu kan. Iya, pasti pernah down lah, nggak mungkin Pernah enggak. gitu ya. Kecuali kalau kita malaikat. Benar. Oke, mungkin aku Ini agak keruh kita mesti mungkin aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Kayak apa yang akan kamu lakukan pertama kali saat kamu tuh ngerasa down atau nggak semangat? Ayo dulu. Iya boleh. Kalau aku waktu itu ke Gua Maria sih. Maria. Kan itu yang rohaninya. Iya itu rohaninya. Yang nggak rohaninya. Kalau nggak rohaninya, enggak. Party. Party. Enggak lah. Lebih ke olahraga sih, badminton. Oh, tiba-tiba Berarti jadi kamu apa gitu ya? smash gitu, pak, gitu. Semua orang. Iya. Aduh. Enggak. Ya lebih
salurin aja ke yang kamu suka lah. Misalkan kamu suka olahraga, Hobi. ya ke hobi. Iya. Olahraga, main olahraga. Tapi ya tetap ingat lagi kalau kamu masih punya kehidupan. Ya, Ya, betul. Gitu. kalau aku ya bener sih, cari distraction gitu. Mungkin aku kadang ya udah nonton, scroll IG. Itu tuh kayak paling ngabisin waktu satu. Kan kayak udah tuh kayak pengen cepet-cepet udahlah lupain gitu. Cara paling cepet ngelupainnya tuh biasanya sebelum dealing with that problem kan kita ada kayak fase yang kayak aduh gue lagi males banget gitu ngeproses itu tadi yang down-nya tadi dengan scroll IG. Cuma sebenarnya itu gak baiknya itu kayak ya itu sebenarnya buang-buang waktu sih gitu. Terus kayak ya sebenarnya nggak dapet apa-apa dari scroll IG karena lu cuma kayak haha ya gitu doang. Terus kayak banyak nggak penting gitu kan. Kayak yang aku lagi terngiang-ngiang tuh lagi yang meow 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 meow. Iya buat apa gitu ya. Kayak gitu, itu kalau aku. Kalau Sharon Oke. gimana? Kalau aku mungkin yang aku lakukan adalah kalau tadi kan Cimichel ke Gomaria, Iya. aku ke ruang adorasi. Oke. Ada semua ya. Ya, ada rohaninya, ada duniawinya juga gitu. Nah, Duniawi. mungkin Gimana? Ci, setiap orang beda-beda. Beda-beda. Betul. Mungkin kalau untuk duniawinya aku lebih ke arah mungkin dengerin lagu kali ya, dengerin lagu terus aku tidur. Kayak ya udah, maksudnya itu kan jelek banget ya. Iya. Ketika kita punya masalah kita malah tidur gitu, bukannya cari solusi tapi malah tidur. Cuman ya terkadang kalau memang udah lagi ngedown banget, itu sih yang aku butuhin, I see. tidur. Betul istirahat ya. Istirahat. Siapa tahu nanti pas banget, wah Selesai ada banget. pencerahan apa Oh ya benar. gitu sih. Dah nih guys, lanjut ya. Berarti saat merasa down atau tidak semangat nih, kalian tuh lebih milih cerita ke orang lain atau lebih pilih kalian pendem sendiri gitu? Kalau misalkan pendem sendiri, kenapa? Kalau cerita orang lain, kira-kira tuh biasanya kemana duluan nih? Ke orang tua kah atau ke teman deket kah gitu? Kalau aku biasanya suka cerita. Aku punya teman dari, kita punya geng tuh berempat termasuk aku kan. Jadi temanku 3 orang tuh dari TK sampai sekarang masih temenan. Terus kayak kita tuh suka share aja kalau misalnya lagi bete atau apa, keluarin ke orang. Karena menurutku kalau kita keluarin ke orang itu tuh kayak nge-share bete-nya, jadi kayak kita lega gitu loh, lepasin gitu. Kalau dipendam sendiri tuh justru gak baik gitu kan, malah kayak yang satu menyiksa gitu. Terus kayak aduh kayak ganjel banget gitu. Dan dengan cerita ke orang lain kita tuh bisa dapat solusi, dapat point of view dari orang lain. Misalnya kan kita kesel sama orang, terus kayak ya di mata kita pasti selalu benar gitu. Dengan kita cerita ke orang lain kita jadi tahu, oh mungkin orang yang bikin kita kesel itu sebenarnya point of view-nya gini. Jadi kita belajar lebih kayak oh ya untuk mengerti orang lain di sepatu mereka gitu loh. Jadi kayak menurutku emang better untuk cerita sih. Dan kalau cerita sih aku saranin ke orang yang kita percaya. Jadi nggak bocor juga jadi bahan gosip gitu kan. Tapi kan ada ya beberapa yang kita cerita keluar langsung gitu satu kantor tahu. Gitu. Jadi carilah orang yang kalian percaya guys. Kalau aku ya itu teman dari TK tadi sih. Udah. Kalau dulu aku selalu cerita ke orang. Kalau dulu. Tapi kalau misalnya mulai sekarang nggak tahu ya. Kayak ngerasanya lebih ke pendem sendiri. Pendem Kenapa sendiri. Soalnya kalau misalnya cerita ke orang kan selama ini kan udah pernah nih cerita ke orang nih. Kayak ya udah ada yang memang dia tuh cuman oke, cukup dengerin aja. Ada juga tipe yang oke, dia kasih solusi, tapi masalahnya kalau misalnya aku mikirin sekarang nih, dia ngasih solusi. Tapi dia kan tidak ada di saat itu, di kejadian itu gitu. Iya sih. Jadi pada saat dia ngasih solusi, ya udah dia beranggapan dari sisi kita doang. Tapi nggak ngelihat secara perspektif gedenya. Ya, kayak Kalau tadi. iya benar. Kalau aku mikirnya gitu, mungkin beberapa oke untuk cerita ke orang, tapi beberapa juga oke, mungkin itu lebih baik gue pendam sendiri gitu. Kalau Sharon gimana? Kalau aku mungkin karena pengalaman dulu ya, aku tuh pengalaman dulu setiap ada masalah aku pasti pendem. Tapi ketika aku meledak itu bikin semuanya jadi hancur sih, Ci. Iya. Jadi kayak aku dulu tuh demen banget mendem masalah. Kayak kalau misalkan nih kamu nyakitin aku terus-terusan aku nggak apa-apa gitu. Tapi ketika aku meledak ya aku kayak time bomb gitu ya. ya, jadi kayak apa yang aku keluarkan itu nyakitin perasaan kamu karena udah ketumpuk-tumpuk nih gitu. Jadi kayak belajar untuk coba cerita ke orang
pun kadang ya bener sih kata CJ, kita harus cerita ke orang yang kita percaya, karena kalau enggak, satu, kadang kan ada temen yang provokator ya, Iya, kayak itu juga dia tuh bener. emang begitulah segala macem gitu. Jadi dukun Padahal belum tentu kita benar. betul. Padahal yang sebenarnya kalau kita cerita ke orang adalah kita membutuhkan 2 POV ya. Iya, Satu betul. POV kita, satu POV dari orang tersebut gitu kan. Karena supaya nggak terjadi miskom nih antara masalah kita sama yang lain gitu. Makanya setuju. sebenarnya aku lebih prefer cerita ke orang tapi yang benar-benar kita percaya gitu. Tapi kita bertiga kan. Iya. Kita suka sharing. Betul, kita suka sharing, kayak kita suka tukar pikiran juga. Misalkan CJ punya masalah, Cerita ke CJ kalian. tanya ke kita kayak si A begini, B begini, gimana ya kira-kira, kayak karena dengan begitu aku merasakan yang tadinya kita berapi-api ketika kita menghadapi masalahnya jadi lebih tenang gitu. Karena apa? Karena kita udah tahu nih POV orang lain tuh sebenarnya apa gitu. Setuju. Menarik ya. Benar-benar. Benar kan? Berarti kita bertiga tuh salah satu orang yang dipercaya masing-masing. Betul. Oke. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Kalau lebih memilih, oh itu salah. Udah ya tadi. Udah itu Iya, udah. udah. Dari kan orang Udah terdekat gitu ya. Terdekat. Which is kita bertiga. Betul. Nah terus kan Cucupi sekarang udah berjalan 14 atau 15 episode? Yang ini 15 ya? 15 episode. Nah kira-kira kalian pernah gak sih suntuk sama Cucupi? Pernah nggak gitu? Diliatin. Tim yang di belakang langsung Sebenarnya bukan suntuk ya, lebih kayak untungnya ini tuh kita per bulan. Mungkin kalau yang frekuensinya lebih cepat kayak seminggu itu mungkin suntuk ya, lebih suntuk gitu. Mungkin kita lebih kayak kadang tuh kan tim kita sebenarnya banyak ya teman-teman gitu. Cuman terkadang ada yang nggak bisa karena terhalang dengan prioritas lain gitu, which is dimengerti gitu. Dan yang sangat disyukuri itu sebenarnya semuanya masih bisa backup di sini sampai bisa berjalan sampai 15 bulan ini kan, 15 episode ini. Nah, terus kayak suntuk mungkin lebih ke ide ya. Kadang tuh mandek di ide untuk next podcastnya apa. Kita emang udah bikin sampai 2024 sampai nanti akhir Desember di bulan depan. Cuman nanti kan tahun depan kita harus bikin lagi. Terus cari pikirin narasumbernya, pikirin kayak beberapa list pertanyaan dan skenario yang kita mau bikin untuk di setiap saat itu gitu. Dan itu pasti kadang-kadang ya suntuk lah gitu kayak ngerjainnya. Aduh, mau pertanyaan apa ya? Mau ajak narasumber siapa ya? Kira-kira yang mau dan yang oke gitu sih. Lebih ke sana ya. Dan itu pastilah kadang ngerasa ini manusiawi. Betul, Kenapa manusiawi. Betul. Kalau kalian sebagai tim Cucupi juga? Oh, mungkin aku ya duluan. Kalau aku sih sebenarnya suntuk sih sejauh ini selama menjalankan 15 episode ini belum ada ya, untungnya. Suntuk belum ada sih. Tapi Tapi sebenarnya nggak ada tapinya juga, cuman kayak ya bersyukur aja gitu. Maksudnya punya tim yang bisa saling backup nge-backup gitu loh. Ketika satu orang nggak bisa, oh ya aku bisa gitu. Kayak seneng aja. Maksudnya belum menemukan titik suntuknya. Mungkin kalau kayak kamu tadi suntuk buat nyari ide kan. Idenya, Nah, mungkin kita lebih ke arah ngajak teman-teman OMK semua kali ya, kayak kalau misalkan kalian nih punya ide atau apapun itu boleh banget nih boleh ditulis share. di kolom komentar. Jadi misalkan nih kalian mau kasih tahu ke kita kayak narasumbernya misalkan aku maunya si A, Ya, si B. misalnya ada Nah, nomor kalian tuh sama, tulis betul. nih di kolom komentar. Jadi kita nih tim Cucupi juga ada interaksinya sama kalian semua. Bener gak sih teman-teman? benar. Karena ya kalau misalkan Dari kita doang. ya suntuk bener. Kita juga nggak tahu yang kalian suka tuh orang yang kayak Betul. gimana. Gitu. Kayak traffic yang lagi kalian butuhin tuh kita bahas apa sih gitu. Ya, Nah, kuncinya tuh kalian ya komentar sih. Sharing, komentar, pokoknya apapun itu. Atau enggak ya kalau memang anak OMK sini udah kenal sama kita bertiga ya ngobrol aja langsung kayak aku mau dia dong, aku punya ide ini loh gitu. Atau kalau kalian mau juga kita bisa. Bisa banget, tinggal aku mau dong jadi narasumber, aku mau dong jadi moderator, kita sangat welcome. Kita sangat welcome. Nanti langsung kita undang di sini. Ya? Langsung kita udah. Terakhir kita pernah sama anak Regina Celi bahkan. Betul, iya, dari iya. paroki mana? Pik. Pik. Ya. Benar. Jakarta Utara. Betul. Kalau dari kamu? Michelle gimana? Kalau dari aku bukan suntuk sih. Mungkin lebih ke greget kali ya. Gimana tuh? Gemes gitu. Gemes. Kadang gak tahu sih, kadang tuh ngerasa kayak
oke, hari ini nih misalkan banyak nih yang bisa ikut bantu segala macam. Tapi pernah kayak di satu sisi di satu Gak ada hari orang. ini gak ada orang sama sekali, bener-bener yang pernah sih. Ya itu pernah. terus ini harus gimana kalau misalnya nggak ada orang gitu loh. Tapi kan tetap harus berjalan, gak mungkin Betul. enggak. Nyari tanggal lagi udah susah Susah, lagi. ya. Apalagi kegiatan di gereja ini lumayan banyak ya. Full. Ada- Banget ya. full juga ruangannya untuk di Even kita aja juga full guys. Bener. kan? Nah dari situ sih mungkin lebih ke gregetnya itu, misalkan dia bilangnya oke bisa nih hari ini. Nggak dapet. Iya, tiba-tiba nggak datang atau nggak dekat-dekat hari, aduh nggak bisa nih. Yang awalnya ngerasa oke bisa dilepas nih, berarti kalian banyak yang datang. Tiba-tiba Oke harus datang. Paling yang kayak gitu sih, lebih ke gregetnya yang kayak Oke. gitu. Tapi nggak kesel kan? Enggak, untungnya. Oke. Harus di make it clear ya, Iya, biar nggak kesel. biar nggak ada gosip. betul. Bener. Nggak kesel ya teman-teman, greget aja. Oke, Greget. greget aja, Iya. Oke. Nah, kan kamu suntuk, kamu greget. Aku nggak ada nih. Nah, cara kalian ngebangkitin semangatnya lagi untuk cucupi gimana, guys? Kayak apa ya? Mungkin kalau aku bisa jelasin lebih dikit lagi, kayak misalkan kan kamu suntuk nih, tapi kamu masih tetap harus mikir kayak cucupi pokoknya harus berjalan. Motivasi kamu tuh apa? Ya itu tadi. Karena kewajiban. Karena ya mau nggak mau gitu harus ini sih. Sebenarnya ya balik lagi ya, karena kan kita udah komitmen ya, udah komitmen kayak lanjut gitu. Terus sebenarnya ada rasa puas ketika kita nyelesain satu episode gitu ya, misalnya kayak kalau aku kan nggak ngerti sama sekali nih tentang kamera atau apa, ada tim yang ngerti gitu. Kalau kita udah selesai itu semua berjalan lancar terus dipublish, itu ada satisfaction sendiri loh, kayak oh ya ini hasil kerja keras kita yang mungkin nggak semuanya pasti ngerjain sendiri, tapi kan ada yang part yang kayak oh ya gue tadi yang bantuin sponsor dulu misalnya gitu, itu yang di post, gue yang bagian audio loh gitu-gitu. Jadi ada kayak ke apa ya, kepuasan masing-masing, itu sih yang bikin semangat sebenarnya. Keren. Kamu setuju? Setuju. Karena ngeliat hasilnya. Iya, ngeliat hasilnya tuh Jadi lebih puas gitu ya. iya. Betul. Apalagi tim-tim yang bantu ngedit ya kan. Iya, walaupun mereka jauh ya dari satu kita. di Korea. Iya, Tania di Korea dan satu lagi di Jovan di Oh, sini. Jovan di sini ya. Oke, gitu. sorry. Lupa. Tapi kan lagi UTS. Oh ya, Iya. walaupun dia lagi sibuk tapi masih bisa tetap bantu kita ya. Setuju sama Jessie yang bilang komitmen. Oke. Komitmen dan prioritas masing-masing Betul, orang sih betul. sejujurnya. Setuju. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi ya. Jadi ini buat teman-teman semua nih, buat teman-teman OMK semua, tips and trick ketika mereka yang sedang down, mengalami saat-saat down gitu. Kayak tips and tricknya supaya cepet bangkitnya lagi tuh gimana? Michelle? Oke. Kok jadi lihat-lihatan? Mikir dulu. Kok jadi lihat-lihatan? Kalau dari aku mikirnya mungkin kalau misalkan masalah kerjaan ya, misalkan nih lagi ngedown masalah kerjaan, aku mikirnya di luar sana masih banyak orang yang belum dapat kerjaan. Jadi aku lebih mikirnya tuh kayak ke oke, ada yang lebih down daripada gua gitu. Kalau aku mikirnya mantap, gitu. mantap. Jadi di luar tuh masih ada banyak yang mungkin nggak bisa dapat kerjaan, kurang dapat kerjaan. Aku mikirnya oke, berarti gue masih harus bisa bersyukur karena gue dapat kerjaan nih. Setuju. Tinggal gimana cara jalan keluarnya aja nih Ya. buat Ya. nyelesain caranya ini. Paling itu sih kalau misalnya cara gue. Oh. Kalau aku mungkin ya sebenarnya kan life goes on ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus mendapatkan sendiri gimana cara kita biar nggak down itu tadi. Ya kalau aku kan ya mungkin setelah tadi scroll IG, ya udah mau nggak mau paksa diri, kita cari solusinya baru dikerjain gitu. Jadi kayak ya find your own pace lah, dan tapi jangan terlalu berlarut-larut itu tadi. Jangan terlalu kayak kalau mau sharing ya sharing ke teman-teman tadi. Tapi kayak jangan terlalu dipendem, jangan sampai yang kayak ya berminggu-minggu gitu, itu nggak sehat juga gitu. Jadi ya intinya jangan berlarut-larut. Itu dari aku sih. Kalau dari Sharon, Kalau dari aku kan tadi aku caranya tidur ya. Kalau untuk tidur setelah bangunnya kalian harus bisa lebih merefleksikan lagi sih, kayak tentang masalah apa yang terjadi ketika kamu bikin ketika kita ngedown, kamu harus ulas balik lagi kayak kira-kira nih solusinya gimana gitu. Karena kalau misalkan kita tidur terus bangun kayak nggak ada apa-apa, itu akan nyakitin diri sendiri juga sih. Maksudnya kayak ketika kamu ngedown terus kamu udah bawa tidur atau kamu misalkan cari kesibukan lainnya, tapi masalah ini tuh gak bisa kamu umpetin istilahnya, kayak gak bisa nih kamu buang atau kamu lupain Iya, gitu. benar, Sebenarnya masalah yang bener kan mungkin enaknya dilupain ya, karena kayak ya udah aja life must go Iya, on gitu, kayak tapi
menurut aku Nggak boleh nggak lari. bisa Iya, gitu benar, loh. pasti selesai. Kamu nggak akan bisa lari dari masalah tersebut karena kedepannya kamu nggak tahu ada masalah apa lagi yang bakal Iya, nimpa kamu benar, gitu. benar. Nah, ketika kamu numpukin masalah itu ya bakal terjadi meledak ya. Di saat itulah kamu akan sadar kayak oh harusnya gue nggak kayak gini gitu. Dan akhirnya terjadi penyesalan juga. Iya. Benar. Jadi mungkin kunci dari kita bertiga hari ini adalah lebih banyak bersyukur sih guys tentang apa yang udah Tuhan kasih ke Berikan. kita. Istilahnya Tuhan tuh nggak akan kasih ujian ke kita kalau menurut dia kita nggak bisa. Betul. Benar, Setuju benar banget. banget. Setuju. Jadi Setuju sama intinya kamu. apapun masalah itu ketika Tuhan kasih ke kita pasti dia merasa kayak lu bisa kok selesainya. Setuju. Cuman ya mungkin butuh waktu aja, butuh Iya, prosesnya. Proses. Bener. Oke. Jadi mungkin boleh dibantu lagi kesimpulan dari kamu. Ya itu tadi. So ya guys, menurutku ya itulah kayak kita ya ada make your own way untuk deal with it, tapi you have to deal with it lah intinya kayak dengan ya itu tadi nggak bisa lari dari masalah. Benar. Ada lagi? Kita sharing hari ini cukup mungkin relate sama teman-teman muda yang Semoga lagi ya. banyak masalah kalian. Betul. Semoga seperti yang Bapak Uskup bilang tadi, semoga kita bisa menginspirasi kalian dan memotivasi kalian semua. Ya, benar, amin. Ya makanya jangan lupa untuk subscribe di OMK Santa Laurentius, like, share ke teman-teman. Kita juga ada Instagram di OMK ST Laurentius nanti di sini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Cucupi, job happy with OMK Santa Laurentius.